Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irham Febri Nisa dengan NIM G02459 dari SGD A5. Dengan asisten lab Mas Kian, di sini saya akan menjelaskan terkait laporan anatomi blok 2.2 kardiorespirasi dan kardiovaskuler. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan terkait traktus respiratorius yang superior, di mana nanti kita akan membahas terkait nasus, kemudian trachea, dan lain-lain. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Kita akan bahas terkait nasus, nasus atau hidung. Oke, kita akan membahas itu. Jadi, kita bahas strukturnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita punya nasal bone. Itu yang nomor satu ini, nasal bone namanya. Yang kedua, ini septal cartilago. Ini cartilago yang ada di antara dua tulang di hidung kita di sini. Ini adalah cartilago. Kemudian ada lateral nasal cartilago sebelah sini. Kemudian ada lateral cartilago lateral yang bagian yang krus sebelah sini, yang bawah. Nah, kemudian ada alar fibrofatty, jaringan alar. Kemudian ada kartilago yang minor, ada medial crus, dan ada nasal septal cartilago yang di bagian sebelah sini. Nasal septal. Okay, next. Nah, tadi udah sempat saya singgung sedikit-sedikit terkait kartilago, tapi akan saya jelaskan lagi lebih detail. Jadi kartilago yang pertama itu ada prosesus lateralis cartilago septinasi. Yang sebelah sini ya, yang lateralnya. Kemudian ada cartilago alaris mayor tadi, bagian sebelah situ. Kemudian ada cartilago alaris minor di bawahnya. Kemudian ada, di atasnya, kalau yang mayor yang bawah, yang minor yang atas, sorry. Kemudian ada cartilago septinasi yang sebelah sini. Next. Nah, selain ada cartilago, nasus kita, hidung kita itu punya namanya sinus. Nah, sinus itu ada beberapa macam. Yang pertama itu sinus frontalis, itu yang bagian sebelah sini. Kemudian ada sinus ethmoidalis, sebelah sini, sampingnya di sebelah sini. Nah, kemudian ada sinus maxillaris yang sebelah sini, itu maxillaris. Kemudian ada sinus, uh, satu lagi, sinus ethmoidalis. Oke, jadi udah, sorry. Nah, terus sebenarnya nasus kita itu, hidung kita itu punya dua apertura atau dua pintu. Pintu yang bawah, yang depan, yang biasa ada bulu-bulu hidungnya itu dia apertura yang nares, yang anterior, yang depan. Sedangkan yang belakang itu ada coana, dimana dia apertura nasalis posterior. Nah, regionya itu juga dibagi menjadi tiga regio. Regio vestibulonasi, itu yang bagian anterior tadi depan. Regio respiratoria, itu yang tadi ada cartilago dan lain-lainnya. Kemudian ada regio olfaktoria yang sebelah sini. Nah, terus di dalam nasus, di dalam hidung kita, itu ada bangunan-bangunan pentingnya. Untuk yang pertama, itu ada recessus spheno, sphenoethmoidalis. Itu di antara meatus superior dan bagian os sebelah sini. Nah, kemudian di bawahnya recessus itu ada uh, concha superior. Concha yang kayak ini, nah ini. Kemudian di bawahnya konka itu ada kayak segaris gitu. Nah, itu meatus nasi superior. Nah, kemudian kalau yang di bawahnya meatus nasi superior itu ada konka media. Nah, di bawah konka media itu ada meatus nasi media yang nanti akan menjadi muara dari sinus ethmoidalis, sinus frontalis, dan sinus-sinus lainnya. Kemudian yang di bawahnya meatus nasi media itu ada konka inferior dan ada di bawahnya garisnya itu ada meatus nasi inferior. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait aliran darah atau vaskularisasi dari hidung kita sendiri. Jadi, aliran darahnya itu berasal dari arteri karotis interna et externa, jadi dari dalam dan dari luar. Yang cabangnya itu ada cabang merupakan
cabang dari arteri corona externa itu meliputi arteri sphenopalatina, arteri palatina mayor, arteri labialis superior, dan ramus lateralis nasi. Kemudian cabang dari arteri carotis interna itu nanti dia ada arteri ethmoidalis anterior dan arteri ethmoidalis posterior. Nah, vena-vena hidung ini juga berjalan berdampingan dengan arterinya, yaitu ada yang berfungsi sebagai sensorik penciuman itu di bagian inervasinya ya. Itu ada yang untuk penciuman, sensor penciuman itu di SFA, yaitu nervus olfactorius. Kemudian untuk yang sensorik umum atau GSA, general sensorik, itu yang cabang dari nervus ophthalmicus. Kalau tadi olfactorius itu yang penciuman, yang spesifik. Kalau yang umum, general itu yang dari cabang dari nervus ophthalmicus. Ada nervus ethmoidalis anterior dan posterior. Kemudian ada nervus nasopalatinus cabang dari nervus maxillaris. Untuk otonomnya, dia itu ada nervus facialis sama maxillaris. Nah, lanjut kita ke faring. Faring itu ada tiga. Ada nasofaring, orofaring, sama hipofaring. Nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Nasofaring sendiri itu berada di bagian rongga hidung kita, bagian pernapasan kita, setinggi VC1 sampai VC2. Fungsinya untuk apa? Untuk respirasi. Sedangkan untuk yang orofaring, sebelah sini, dia itu setinggi VC2 hingga VC3, vertebrae cervicalis. Itu untuk fungsinya untuk pencernaan. Kemudian yang hipofaring atau laryngofaring itu dia setinggi VC3 hingga VC5. Nah, kita bahas terkait vaskularisasinya. Jadi bagian atasnya itu dari karatis eksterna, mirip dengan tadi di rongga hidung. Dia itu berasal dari arteri maxillaris, kemudian dari arteri facialis, kalau arteri maxillaris cabang ramus pharyngeus dan arteri palatina descendens. Kalau arteri facialis itu cabang dari ramus tonsillaris dan uh, arteri palatina ascendens. Kemudian ada arteri pharyngia ascendens dan arteri lingualis. Sedangkan di bagian itu di bagian atasnya ya. Kalau di bagian bawahnya itu dari truncus thyrocervicalis arteri subclavia, di mana dia dialiri oleh arteri thyroidea inferior cabang ramus pharyngealis. Nah, tonsila palatina itu di bagian dalam sana itu dia mendapat suplai utama dari ramus tonsillaris arteri facialis. Nah, kemudian untuk venanya, plexus vena pharyngealis mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di bagian inferior. Untuk nervusnya, untuk inervasinya, sensoriknya itu oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Sedangkan untuk motoriknya, dia itu dari plexus pharyngeus dari nervus vagus. Oke, kita bahas ke laring. Laring itu punya beberapa, oke. Laring itu punya beberapa kartilago. Sama kayak tadi di hidung, itu punya kartilago. Di sini juga punya kartilago. Nah, kartilago epiglotis di bagian laring ini untuk mencegah makanan masuk ketika kita sedang makan biar nggak masuk ke saluran pernafasan. Kemudian dia itu ada tulang hyoid, kemudian ada eh corniculata cartilago. Cartilago corniculata itu yang lancip, yang paling lancipnya itu corniculata. Kemudian ada di bawahnya yang lancip ada arytenoid cartilago sebelah sini. Nah, yang bagian dari anterior itu nanti akan terlihat lamina cartilago yang tiroid. Kemudian terlihat juga di cricoid cartilago sebelah sini. Jadi yang ini tiroid, yang ini cricoid. Oke. Terus terlihat juga di sini ada ligamen vokal dan ada ligamen krikotiroid. Nah, terus kemudian di dalam laring itu tuh nanti dia akan
eh ada sebuah bagian gitu ya, yang disebut sebagai false vocal cord atau kayak sumber suara yang palsu gitu. Nah, dia itu namanya vestibularis fold. Kemudian yang vocal fold itu true vocal cord karena dia menghasilkan suara ya. Yang aslinya itu di vocal cord. Nah, terus di bawahnya vocal cord, yang bagian bawah tengah ini ada prima glottis. Terus yang ini yang hitam, kemudian ini epiglotisnya. Kemudian di sini ini ada cuneiform tubercle sama corniculata tubercle. Tuberculum corniculata. Nah, kita bahas ke vaskularisasi dan inervasi ya. Untuk vaskularisasi dari laring sendiri, untuk bagian arterinya itu dilalui oleh arteri laringeal superior, cabang arteri tiroidea superior, kemudian arteri laringeal inferior, cabang dari arteri tiroidea inferior, kemudian arteri krikotiroidea, cabang dari arteri tiroidea superior, kemudian vena laringeal superior, cabang dari vena tiroidea superior dan muara dari vena jugularis interna. Kemudian vena laryngeal inferior, cabang dari vena tiroidea inferior dan cabang atau muara dari vena brachiocephalica sinistra. Nah, sedangkan untuk inervasinya, yaitu untuk motoriknya itu eh, mendapat nervus vagus level 10 ya. Itu kecuali di cricotiroideus, yaitu mendapat dari inervasi dari ramus externus nervus laryngeus superius. Sedangkan untuk sensoriknya, yaitu di bagian atas plica vocalis, itu nervus laryngeus superius, sedangkan di bawah plica vocalis, itu nervus laryngeus recurrens. Di bawah di atas plica vocalis, itu dia yang tadi yang superior, yang bawah itu yang recurrens. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas terkait jantung. Nah, kita akan membahas terkait perikardium dari jantung terlebih dahulu, perikardium fibrosum. Kan perikardium itu ada dua ya, ada yang fibrosum sama yang uh, visceral atau serosum. Nah, yang fibrosum itu yang bagian luarnya atau eksternal, yaitu terdiri dari jaringan fibrosa. Fungsinya itu untuk melindungi jantung, melindungi core, kemudian membatasi gerak, sama menjaga agar core itu tetap di tempatnya, jadi nggak kolaps. Itu dia tadi yang fibrosum, yang fibrosum. Fibrosum. Kemudian yang visceral atau yang serosum, yang dalam, itu tuh yang bagian dalam, itu terdiri dari dua lapisan serosa. Ada lapisan yang pertama adalah lamina parietalis perikardii yang melapisi facies interna perikardium fibrosum dan lamina visceralis perikardii yang melapisi kor langsung sebagai epikardium kor langsung. Nah, ini lamina visceralis. Nah, di antara dua lapis perikardium serosum itu terdapat kafum. Kafum yang namanya kafum perikardii. Nah, yaitu berisi cairan serosa atau sering kita sebut sebagai liquor perikardii. Fungsinya untuk mencegah gesekan dari jantung itu sendiri. Jadi dia nggak rusak, dia nggak pokoknya nggak jadi abnormal. Oke, lanjut kita ke sinus. Sinus ada dua, ada sinus transversus sama sinus transversus perikardii sama sinus obliquus perikardii. Di mana sinus transversus perikardii ini tuh dia membatasi yang pokoknya di dalamnya itu nanti ada arcus aorta sama ada vena sama ada ascending aorta. Nah, sedangkan yang obliquus pericardii, sinus obliquus pericardii itu tuh nanti dia berhubungannya sama vena, di mana dia ada vena vena superior, vena cava superior,
vena cava inferior, kemudian ada vena pulmonalis yang dexter, yang kanan, dan ada vena pulmonalis yang sinister, kiri. Kemudian, nah, di perikardium, itu tadi yang ada fibrosum sama ada yang visceral, itu yang arterinya dia akan dilalui oleh arteri perikardiovenica, cabang arteri torakika interna. Kemudian untuk venanya sendiri dia akan dialiri oleh vena perikardiovenica sama seperti arterinya, cabang vena brachiosepalika. Nah, kemudian ada sistema ansikos. Kemudian untuk inervasinya sendiri, dia akan diinervasi oleh nervus phrenicus yang merupakan uh, inervasi dari pericardium fibrosum dan lamina parietalis pericardium serosum. Kemudian ada truncus sympathicus dan nervus vagus yang akan menginervasi bagian lamina visceralis pericardium serosum yang menempel langsung ke core. Oke. Nah, core sendiri itu juga punya ligamen yang untuk menjaga dia itu akan tetap di tempatnya gitu ya. Nah, sebenarnya core ini sendiri tuh tadi ada di mediastinum medius atau mediastinum inferior yang bagian media. Core, pericardium, dan aorta. Itu ada di mediastinum inferior yang medius. Nah, dia tuh punya yang untuk mengeratkan gitu, 4 ligamen. Ligamen yang pertama itu dengan corpus sterni oleh ligamentum sternopericardiaca yang sebelah sini. Kemudian ada dengan prosesus sipoideus yang bagian bawah, itu dengan ligamen sipopericardiaca. Nama perlekatannya dan nama organnya. Sipopericardiaca, berarti yang sebelah sini. Bawahnya sternum. Nah, kemudian ada dengan uh, diafragma oleh ligamen perikardiovenica. Perikardiumnya dulu, baru diafragma, baru diafragmanya. Karena atasan yang perikardium. Nah, terus kemudian ligamen yang terakhir itu ligamen vertebrae oleh ligamen vertebropericardia. Sebelah sini. Oke. Nah, batas-batas jantung. Jantung itu bagian apexnya lebih mengarah ke bagian sebelah sinistra, bawah sinistra. Nah, terus untuk bagian kanan atas dia akan berbatasan di SIC2 di linea parastenalis yang dextra, yang bagian kanan bawah, dia akan berbatasan dengan SC4, atasnya 2, bawahnya 4, dengan linea parastenalis dextra. Dan bagian kiri, yaitu SIC2, linea parastenalis sinistra, sedangkan bagian kiri bawah itu nanti akan berbatasan dengan SIC5, linea mid clavicularis yang sinistra. Ini bagian apexnya, nanti dia di mid clavicularis yang SIC5, ini SIC2 yang sinistra, parastenalis sinistra, ini yang SIC2 parastenalis destra, ini yang SIC4 parastenalis dextra. Nah, terus core jantung itu dijaga juga susunannya oleh skeleton cordis, jadi kayak rangkanya dari jantung. Skeleton cordis itu terdiri dari 4 anulus. Ada anulus fibrosus valva trunci pulmonalis sebelah sini, yang nanti juga akan menjadi katup, nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian di sini anulus fibrosus valva aorta, anulus atrioventricularis dextra, dan anulus atrioventricularis sinistra. Selain anulus juga ada trigonum fibrosum yang sinistrum, dan trigonum fibrosum yang dextrum. Nah, ini katup. Dia ini ada katup yang pulmonalis sebelah sini, valva trunci pulmonalis. Kemudian di sini ada katup valva aortae, katup valva aortae. Kemudian yang sebelah sini ada valva atrioventricularis yang sinistra atau yang mitral. Kemudian yang ini ada yang dexter, atrioventricularis yang dextran atau yang bicuspid. Yang ini yang semilunar ya, teman-teman. Yang ini yang atrioventricularis. Nah, terus core itu kan ada 4 bagian ya, ada atrium yang dexter, ada atrium yang sinister, ada yang ventricularis yang sinister, sama ventricul yang dexter. Nah, kita bahas yang atrium yang dexter dulu. Bagian halusnya nih, itu tuh dia terdiri dari sinus venarum cavarum, sedangkan bagian kasarnya, kenapa
Kenapa dia kasar? Karena ada musculus spinatus auricula dextra. Nah, bagian halus dan bagian kasar ini dilapisi oleh crista terminalis yang di bagian dalam. Dan di bagian luarnya itu dibatasi oleh sulcus terminalis. Nah, kemudian dia itu juga ada bangunan yang namanya ostium sinus coronaris valvula tebesi. Kemudian ada ostium vena cava inferior atau kita sebut dengan valvula eustachy. Nah, tadi udah yang atrium dexter, kita ke ventricle yang dexter di kelompok bawah. Nah, dia itu terdiri dari satu ruangan yang kasar yang tersusun dari trabecula carni. Isinya ada tiga trabecula carni yang bagian dexter itu. Ada musculus papillaris chordae tendinae, trabecula septomarginalis terdapat bandul his di dalamnya. Kemudian ada rigi biasa yang menonjol bagian dalam. Nah, kemudian dia punya ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan dengan trunkus pulmonalis. Nah, kemudian ada core yang bagian atrium sinister. Dia itu terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinister. Kemudian ada ostium artery vena sinistrum yang menghubungkan antara ventriculus sinistrum. Kemudian ada fossa ovalis dan valvular foraminis oval yang akan di bagian atrium sinister ini nanti akan dimuarai oleh empat vaskularisasi, empat vena. Yang dua itu vena pulmonalis dextra, yang satu vena pulmonalis sinistra superior, yang satunya lagi ada vena pulmonalis yang sinister. Nah, tadi udah bahas yang atrium yang sinister, ini yang ventricle yang sinister, yaitu membentuk apex cordis yang tadi bagian kepala itu masih bawah, yaitu di linea midclavicularis SIC5 tadi. Terus myocardium itu lebih tebal dibandingkan yang lain. Kemudian ada vestibulum aorta dan ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta. Dan dia itu punya musculus papillaris dan chordae tendineus. Untuk vaskularisasinya, jadi awalnya aorta descendens, kemudian bercabang menjadi dua, menjadi arteri coronaria dextra dan sinistra. Yang dextra nanti akan menjadi ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, dan ramus interventricularis posterior atau PDA. Dan yang sinistra nanti akan menjadi LAD atau ramus interventricularis anterior dan ramus circumflexus. Nah, ramus LAD nanti itu akan menjadi rami lateralis dan ramus circumflexus itu nanti akan menjadi ramus marginalis sinistra. Next, kita akan membahas pembahasan selanjutnya yaitu tractus inferior, tractus respiratoris yang inferior. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait trakea terlebih dahulu. Trakea itu letaknya ada di vertebrae cervicalis 6 sampai ke VTH vertebrae thoracalis 4 atau 5. Dia ada pars cervicalis sama pars thoracalis. Dia disusun oleh musculus trachealis yang berada di posteriornya. Kemudian ada cartilago trachealis tipe hyalin yang berada di anterior dan lateral, jadi kayak seperti tapak kuda, kayak C gitu ya. Jadi kayak gini. Nah, ini yang cartilago trachealis. Kemudian ada ligamen anular trachealis yang berfungsi untuk menyokong trakea agar tidak kolaps. Nah, terus selain trakea, kita akan membahas terkait bronkus. Jadi, dari trakea lanjut ke bronkus. Bronkus ini punya dua bangunan yang penting. Bangunan yang pertama itu ada bifurcatio trachea. Dia itu percabangan trakea menjadi bronkus primarius dexter et sinister. Jadi kayak gini. Nah, ketemunya ini. Nah, ini itu namanya bifurcatio trachea. Dia itu setinggi PTH 4 atau 5. Nah, karena dia percabangan, pasti ada sesuatu yang menonjol di situ. Nah, penonjolannya itulah yang disebut karina atau penonjolan pada bifurcatio trachea. Fungsinya, dia itu nanti sebagai reseptor untuk batuk dan reseptor iritan. Nah, lanjut ke bronkus, tadi kan bercabang jadi dua ya. Ada yang dexter dan sinister. Nah, kalau yang dexter, yaitu menjadi 10 lobus atau 10 bronki. Nah, sedangkan yang sinister itu dia cuma 8 atau 9
bronki. Jadi selalu berjarak 1. Nah, tadi kalau di bronkusnya itu sudah mencabang, ini pulmonya juga bercabang ya. Ada yang Dexter dan Sinister, kita bahas dulu yang Dexter. Dexter tadi karena yang bagian Dexter itu dia lebih banyak, 10 bronki. Di sini lobusnya dia itu 3, lebih banyak juga. Nah, dia itu terdiri 3 lobus, lobus superius di SIC2, lobus medius di SIC4, dan lobus inferius di bagian SIC6. Nah, dia itu uh, terbagi dari 10 segmen of territorius bronchi. Kemudian ada visura oblik pulmonalis dextra dan visura horizontalis pulmo dextra. Visura oblik dan visura horizontal. Jadi ini sama ini kan bergaris. Nah, sedangkan yang sinister lagi-lagi berjarak 1. Kalau lagi bronkinya yang kanan 10, yang kiri 8 atau 9. Pulmonya, lobusnya yang tadi kanan 3, berarti yang sinister 2 lobus. Lobusnya yang pertama di SIC2, yang lobus yang kedua itu di SIC6. Dia terbagi 8 sampai 9 segmen uh, territorius bronchialis territorius. Bronchus territorius. Terus dia dibagi oleh visura oblik pulmonalis sinistra. Cuma ada visura oblik doang yang membagi. Terus dia ada lingula pulmonalis. Nah, vaskularisasinya, dia itu fungsionalnya oleh pulmonalis. Jadi, uh, secara, ya udah untuk pertukaran, untuk jalannya darah aja. Jangan nutritif, nah itu nanti yang membawa O2 dan lain-lain, itu oleh arteri vena bronchialis. Inervasinya oleh plexus pulmonalis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.